harga diri kolektif sebagai orang Madura itu mulai sulit ditemukan. Sampai kemudian orang merelakan menjual tanah Sangkolan dan sebagainya untuk membeli toko. Malam ini saya sedang berada di Sumeneb, tepatnya di Kancah Konokopi, dan hari ini saya mengundang Pak Rossi ini yang kemarin menulis artikel atau opini di Radar Madura dan sempat menyulut konflik sempat menyulut konflik di media sosial, utamanya di Facebook. Nah, tentu hari ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau untuk membahas apa sih sebenarnya tujuan beliau menulis opini di Radar Madura itu. Setelah saya membaca tulisan itu, membaca tulisan pertama beliau, kemudian ditanggapi oleh anak muda juga yang menulisnya, kemudian ditanggapi lagi, ada 2 tanggapan kalau nggak keliru. Ada. Dan yang terakhir itu hari ini, sebelum saya menanggapi jauh ke itu, saya ingin tanya-tanya dulu begitu. Tujuan Pak Rossi ini apa gitu ya, menulis tulisan racun toko kelontong Madura di Jakarta. Nah, pertama-tama kenapa memakai diksi racun kira-kira, Pak? Gitu ya. Iya. Sebenarnya pilihan diksi itu kan spontan sebenarnya ya. Dan saya hanya memperhatikan bagaimana tulisan itu pertama menjadi pembuka daya tarik pembaca gitu. Tapi sebenarnya bukan tanpa tujuan, karena diksi racun tuh baru saya merasa ada orang tersinggung setelah dimuat. Awalnya enggak, karena diksi racun itu kan sebenarnya diksi yang keren. Kalau Anda sering membaca atau nonton YouTube, misalnya di otomotif, diksi racun itu jadi istilah tersendiri. Jadi racun untuk saya. Jadi saya kemudian tidak bisa menolak untuk tidak membeli itu. Tertarik justru racun ya. Oke. Jadi makna itu yang sebenarnya saya maksudkan, bukan kemudian seperti yang direspon oleh beberapa orang yang merespon tulisan saya itu seakan-akan konotasinya jahat gitu. Saya sempat membuat beberapa catatan tentang tulisan yang sampean tulis itu, Pak. Jadi yang pertama, dari tulisan itu katanya itu dimulai dari Mas Raido Basa itu ya, punya pesantren. Betul. Dia mengeluh begitu. Betul. Jadi saking banyaknya atau ada orang tua yang memamitkan anaknya untuk pergi ke Jakarta begitu. Betul. Itu yang menjadi latar belakang ya. Betul. Yang latar belakang puncaknya itu sebenarnya. Tapi sebelum itu saya sudah punya punya keinginan sebenarnya untuk melakukan wawancara dengan beberapa orang. Bahkan sudah saya lakukan. Karena di sekitar saya banyak pelaku pekerja kelontong itu. Mulai dari famili dekat sampai famili jauh itu ada. Dan modusnya memang begitu, sama. Jadi mereka itu tidak semua, saya katakan tidak semua. Di tulisan itu memang saya katakan tidak semua. Tetapi beberapa yang merespon tulisan saya itu mengatakan bahwa saya harus menghadirkan secara kuantitatif jumlah. Tidak, karena ini bukan penelitian untuk menggambarkan, mendeskripsikan. Tetapi hanya bagaimana merespon agar suatu fakta itu tidak terus berkembang menjadi besar. Itu justru yang saya inginkan. Faktanya memang tidak banyak, artinya bukan mayoritas, tapi ada, jelas-jelas nyata ada. Dan dalam tulisan itu sampai juga sempat menyebut itu menjadi tren hari ini ya. Tren, betul. Orang tua memamitkan anak dengan biasanya awalnya dinikahkan dulu, setelah dinikahkan baru berangkat. Bahkan tetangga saya itu bahkan hamil itu berangkat ke Jakarta, baru setelah mau melahirkan dia pulang. Jadi kalau melihat kemudian saya juga lebih jauh membaca tulisan sampean, bahwa yang menjadi soal adalah ketika kemudian orang tua dalam tulisan itu mengorbankan anaknya, begitu ya? Betul. Kenapa saya bilang begitu? Karena gejala yang muncul di masyarakat itu bukan persoalan hanya mencari pekerjaan. Yang terjadi itu adalah mereka tertarik melakukan itu karena mereka
termotivasi dari kesuksesan perusahaan yang dilihat di lingkungan, yang dilihat atau mungkin dicontohkan oleh penjaga kelontong atau pemilik toko kelontong ketika mereka pulang ke kampung, itu menjadi daya tarik. Saya menyebutnya itu racun kan daya tarik. Kan itu sebenarnya yang iya. Jadi kalau saya melihat tanggapan tulisan kedua, tanggapan pertama, memang terlalu memaknai bahwa racun itu adalah sesuatu yang negatif. Betul. Saya sempat menonton juga, kalau hari ini emang makna racun itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan kita membeli itu. Ya, betul, dan tidak bisa menolak. Betul. Di dunia elektronik misalnya ada seorang YouTuber bilang, "Wah, ini racun baru." Kamera ini racun baru gitu. Ya, jadi artinya di situ memaknai racun itu sebagai daya tarik yang tidak bisa dihindari. Betul. Jadi tidak ada negatif sama sekali. Tidak ada maksud negatif sama sekali sebenarnya. Nah, makanya saya heran juga kenapa di komentarnya Facebooknya sampean itu sampai marah-marah orang begitu. Ya, saya beberapa mungkin yakin tidak membaca, hanya membaca judulnya saja. Beberapa memang membaca, tapi sengaja itu membuat provokasi. Itu memang ada, saya kira. Iya. Entah kepentingannya apa, atau memang dia terlibat di dalamnya, kemudian merasa tersinggung dengan itu, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas maksud saya yaitu bahwa racun yang saya maksud itu ketertarikan yang tidak bisa ditolak begitu, sehingga kemudian dia memaksakan diri untuk agar sama dengan mereka yang sudah dianggap sukses. Kalau mau dimaknai racun juga berbahaya, ya juga berbahaya menurut saya. Berbahaya. Kopi pun terlalu banyak jadi racun. Jadi setiap apapun makan kalau terlalu banyak racun. Bahkan obat itu sesungguhnya racun. Dia menjadi obat karena dosis. Di luar dosis maka dia racun kan. Betul. Jadi saya kira yang menjadi berbahaya overnya itu. Kalau nggak over nggak berbahaya. Betul. Nah, sebenarnya kalau misalkan ditelisik lebih jauh lagi sebenarnya, jadi apa yang sebenarnya gitu sangat menggelisahkan dari tren orang tua mengirim anaknya gitu untuk sebelumnya dikawinkan dulu ke Jakarta. Kalau menurut sampean itu apa sih sebenarnya yang menjadi? Iya. Kalau mau jujur sebenarnya itu bidang kajian saya ketika saya melakukan penelitian disertasi. Jadi saya tidak mengkaji tema tentang toko kelontong sebenarnya, tapi substansinya masuk di situ. Jadi artinya fenomena toko kelontong itu masuk dalam bahasan saya sebenarnya. Tentang fenomena harga diri orang Madura. Jadi orang Madura itu orang yang memiliki perasaan nilai harga diri yang tinggi sekali. Dan harga diri tinggi itu sebenarnya bagus, terutama untuk etos kerja, kemudian hubungan antar teman, memuliakan tamu dan sebagainya itu bagus. Nah, tetapi kemudian faktanya sekarang harga diri itu muncul dalam bentuk yang sangat individual. Yang maksudnya begini, bahwa harga diri itu muncul dalam bentuk kemenonjolan antara intragroup di dalam kelompoknya sendiri. Jadi saya lebih menonjol dari tetangga saya, dari famili saya. Itu yang muncul. Itu harga diri individual. Saya menyebutnya harga diri individual. Atau saya lebih menyebut dalam buku saya itu harga diri ke dalam. Nah, sementara harga diri kolektif sebagai orang Madura itu mulai sulit ditemukan. Sampai kemudian orang merelakan menjual tanah Sangkolan dan sebagainya untuk membeli toko. Itu kan sebenarnya menjual mutiara dan kemudian untuk membeli kaca sebenarnya. Iya, betul. Meninggalkan hal yang sangat berharga sekali untuk kemudian membeli yang kurang berharga sebenarnya. Padahal itu tanah Sangkol itu luar biasa. Walaupun memang dalam pikiran sederhana tidak menguntungkan, tapi ini justru yang menjadi indayan para investor kan. Iya, betul. Kenapa? Karena harga diri Madura itu, harga diri itu tidak muncul dalam bentuk kolektif keluar, tidak menjadi pengikat solidaritas in group gitu, tapi justru menjadi kompetisi in group, kemenonjolan diri. Kalau sudah menyangkut solidaritas in group, defense dari ancaman penguasaan investor, harga diri Madura sekarang tidak berdaya dan tidak bertaring lagi, karena dia lebih muncul dalam bentuk kemenonjolan diri di antara yang lain. Dalam arti ya tidak ada persoalan dengan orang lain, yang penting saya bisa. Betul. Saya bisa hidup gitu ya. Tanah saya tidak ada persoalan. Betul. Harga diri itu hanya dilihat sekarang dari
tampilan-tampilan kekayaan individu yang menonjol daripada yang lain. Dan yang nampak dari penjaga kelontong ketika pulang itu yang ditunjukkan itu. Oke. Kemenonjolan individual. Kemenonjolan individual di antara tetangga dan saudara-saudara. Akhirnya jadi kompetisi. Akhirnya jadi kompetisi Antara dan itu tetangga ke sebenarnya tetangga materialistik lain, itu sebenarnya. Artinya racun materialistik yang mulai merasuki kita tanpa sadar begitu. Materialisme itu. Oke. Materialisme. Jadi kalau menyebut juga ada yang menanggapi begini. Justru toko kelontong itu menolong perekonomian katanya. Jadi di tanggapan tulisan kedua itu, ada mengatakan, ini tidak mengancam anak-anak katanya, karena orang tua juga membiayai anaknya ketika orang tua ke Jakarta, anaknya dikirim uang. Betul. Gitu. Sepintas demikian. Sepintas memang demikian. Jadi dalam konteks ekonomi dia memang bisa memberikan kontribusi. Tetapi kemudian kesadaran yang jadi korban. Kesadaran dari terutama anak yang usia sekolah itu, bahwa kemudian dia berpikir pendidikan ternyata kurang begitu menguntungkan. Tapi lebih nyata, lebih konkret kalau kita langsung jaga toko gitu. Buktinya itu orang sekolah tidak dapat apa-apa, instan dan sangat praktis itu dalam pemikiran mereka itu. Dan itu hampir menjadi gejala umum itu. Ketika saya bertemu dengan beberapa orang yang saya tanyakan perihal bagaimana mereka menjadi penjaga kelontong, langsung ketika mereka sudah katakanlah alumni dari menjaga kelontong, mereka menjadi orang yang tidak kreatif. Mereka sulit mencari pekerjaan di rumahnya begitu. Pilihan satu-satunya ya kembali lagi ke tempat. Kenapa saya kemudian nggak bisa rebut racun ya begitu. Jadi mereka satu-satunya kemudian alternatif ya jaga toko begitu. Mereka pulang sini menghabiskan keuntungan yang dia dapat di kota. Kemudian setelah habis mereka sudah berangkat lagi, linglung lagi, mulai sudah gelisah lagi. Pilihannya satu, berangkat lagi. Terus begitu berulang. Siklus ini berulang. Jadi Madura itu tetap tempat toron, tidak pernah tempat ongke begitu. Memang betul, secara ekonomi membantu, tetapi tidak pernah memberikan kesadaran baru. Kesadaran baru yang dimaksud bagaimana kreativitas setelah itu, setelah punya modal dia bisa membangun ekonomi di sini, enggak bisa membuka ruang kerja baru nggak di sini misalnya. Itu yang tidak ada itu. Jadi kalau kembali lagi tadi kepada latar belakangnya, jadi gimana sebenarnya ceritanya Mas Raidu Basa itu mengadukan sesuatu itu kepada sampean gitu? Tidak mengadu sebenarnya, saya biasa ngopi, saya dipanggil pamannya, Anom begitu, bahasa Madura, Anom sini kita ngopi gitu. Dan itu mengalir saja. Kegelisahan yang dialami oleh Raidu Basa itu kebetulan bertemu dengan kegelisahan saya. Sama-sama gelisah gitu ya. Dia gelisah karena ada banyak santri dia. Ini fakta, santri dia, karena di sekitar dia itu memang ada juragan yang sering memberangkatkan pengada istilahnya. Pengada. Berangkatkan pekerja penjaga toko kelontong itu. Dan ini fakta, nggak main-main ini. Saya bisa buktikan. Beberapa bahkan inbox saya. Saya inbox justru saya tanyakan. Gitu. Bahkan ada teman saya juga yang aktif di organisasi yang sama mengakui itu. Dia punya toko kelontong, dia sebagai pemilik dan dia mencari penjaganya. Kalau saya tanya, kenapa harus anak-anak yang usia sekolah? Ya kalau sudah sarjana sulit katanya, tidak mau. Siapa yang mau sarjana mau jaga toko saya? Gitu. Itu yang jadi persoalan. Jadi cari anak-anak. Kalau tidak ya yang memang betul suami istri. Ya karena mengejar 24 jam non-stopnya itu. Jadi santrinya Mas Raidu Basa ini dipamitkan sama orang tuanya? Dipamitkan. Dalam bincang-bincang itu pengakuan dia memang dipamitkan. Dan saya kira ini gejala umum ketika di lembaga pendidikan kampung gitu, kiai-kiai kampung gitu. Jadi saya yang mengherankan itu kenapa kemudian muncul tanggapan negatif gitu maksudnya? Entah itu mungkin ketersinggungan tentang pekerjaan. Saya lebih menganggapnya begitu.
walaupun pekerjaan bagi orang Madura itu pekerjaan itu memang sensitif bagi orang Madura ya. Makanya kemudian Profesor Rifai itu mengatakan bahwa orang Madura itu tidak takut mati, tak takut mati, dan takut lapar. Orang Madura tidak takut mati tapi takut lapar. Karena lapar itu merupakan hantu bagi orang Madura, maka pekerjaan itu menjadi penting, etos kerjanya tinggi. Pekerjaan apapun sebenarnya orang Madura, mulai dari mengumpulkan barang bekas sampai tukang cukur pinggir jalan, tukang sate, bahkan yang ngetren sekarang tidak ada pekerjaan yang hina bagi orang Madura. Tapi kemudian saya menjadi aneh ketika ada orang tersinggung saya menyebut kuli toko kelontong gitu. Ini artinya bahwa mereka sebenarnya yang berangkat ke sana itu tidak percaya diri dengan pekerjaannya. Dia tidak percaya diri dengan pekerjaannya, sehingga banyak macam alibi yang kemudian mereka sampaikan, misalnya bahwa toko kelontong itu menjadi menjadi pesaing dari toko-toko dari modern, minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Saya kok ragu, saya meragukan itu. Kenapa? Karena manajemen dan sistem yang dikembangkan itu sangat tradisional dan terkesan asal-asalan. Kalau kita bicara Alfamart itu sudah punya supplier, kemudian kemudian juga mitra dan sebagainya, ada juga pemasok dan yang itu terkendalikan secara rapi, secara sistemik, dan itu mencapai hampir sekarang 15.000 cabang di seluruh termasuk juga Alfamart. Jadi kalau mau berbicara tentang mendominasi toko kelontong Madura, saya tidak percaya. Justru yang saya tahu terakhir dari wawancara saya dengan pemilik toko, teman saya kebetulan dia pemilik toko kelontong itu justru menghindari Alfamart dan Indomaret atau minimarket lain. Jelas begitu. Menghindari. Pasti kalah. Pasti kalah. Karena mainnya hanya di sistem eceran dan non-stop 24 jam. Maka sebenarnya dalam sistem bisnis itu sebenarnya toko kelontong itu berada di rantai paling bawah bisnis perkotaan sebenarnya. Dia tidak akan pernah menyaingi seperti diklaim itu. Mereka hanya mengatakan itu, menurut saya dari ketidakpercayaan diri atau memang sudah merasa inferior. Justru itu bersaingnya sesama orang Madura. Betul. Karena peraturannya itu kalau saya tahu, itu misalkan ada toko Madura, beberapa 25 meter atau maksimal gitu, tidak boleh ada orang Madura manapun yang menjual di dekat itu, kecuali pemiliknya sendiri. Betul. Itu banyak bertengkar itu. Kalaupun diatur jaraknya, kadang konflik tak bisa dihindari. Kenapa? Karena barang-barang yang dipajang itu juga sama. Jadi ketika ada toko satu itu lebih laris dengan toko yang lain, otomatis menimbulkan keirian, menimbulkan konflik dan sebagainya. Saya tidak mengada-ngada ini. Ini jelas tergambarkan oleh di posting sendiri oleh pelaku penjaga toko kelontong ketika mereka konflik di media sosial. Mereka konfliknya sangat jelas. Antara sama pemilik toko kelontong. Jadi benar kembali tadi, memang yang ditonjolkan adalah kemampuan diri sendiri, kekayaan diri sendiri, termasuk pekerjaan diri sendiri yang sekarang dipersaingkan. Makanya sangat individual sekali. Selain asal-asalan, manajemen marketingnya itu asal-asalan, mereka berpotensi untuk konflik sesama penjaga kelontong dan sesama pemilik toko kelontong. Sesama orang Madura. Jadi jauh ya untuk menyaingi toko modern. Jauh. Saya katakan jauh. Ini analisis. Ini analisis ya. Ini logika. Artinya terlalu jauh. Bahkan dalam temuan saya dari penelitian mahasiswa UGM yang pernah dijalani, retail besar atau minimarket, supermarket dan yang lebih besar lagi itu seperti Giant, Hero dan Carrefour itu justru tumbang bukan karena toko kelontong, mereka tumbang karena bisnis online rumahan yang dijalankan oleh emak-emak, yang disebabkan oleh sistem jual beli online yang dijalankan oleh emak-emak. Jadi bukan toko kelontong yang mengalahkan mereka itu. Jauh berarti. Jauh. Mereka kan sekarang mulai ada kabar tutup di sini, tutup Giant, tutup. Kenapa mereka tumbang? Ya sistem bisnis online yang dijalankan dari rumah itu. Betul. Ditambah COVID lagi kan, nggak boleh dibuka. Ditambah COVID lagi. Dan memang sebelum itu kan memang sistem online itu jual beli online sudah jalan. Sudah jalan. Dan di toko-toko Madura masih tradisional.
toko-toko Madura tetap jalan seperti itu. Dia mengandalkan model eceran, kemudian sangat individual, tidak terkoordinir, tidak ada suppliernya, kemudian tidak ada manajemen yang tunggal. Jadi kalau dalam tulisan sampean terakhir itu ada pernyataan bahwa ini tugas Pemkab, gitu ya? Betul. Pemkab dimanapun itu Sumeneb, betul, gitu kan, Semadura, yang kemudian bisa dikerjasamakan antara dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja, begitu kan? Betul. Jadi maksudnya itu apa yang diharapkan, gitu maksudnya? Pertama pendataan. Untuk apa itu didata? Kuantifikasi. Pendataan itu kan penting. Kita mungkin jarang melihat, mungkin sampai sekarang nggak tahu apa sudah update pemerintah itu jumlah perantau yang bekerja di luar itu tidak tahu. Kemudian disparitasnya, umurnya yang bekerja itu berapa, sehingga kita tahu kemudian dari pemetaan itu langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Kemudian solusi apa yang perlu dilakukan, begitu. Karena selama ini kan dinas tenaga kerja itu hanya memberikan surat kuning untuk pekerjaan itu saja, tidak ada pekerjaan lain untuk misalnya mendata. Itu kan sangat penting itu. Kita masyarakat perantau, tetapi Pemda tidak pernah memiliki data yang yang valid tentang berapa jumlah perantau, apa pekerjaannya, umurnya berapa yang sudah berangkat, ada nggak di situ pekerja di usia sekolah, gitu. Itu kan kewajiban pemerintah sebenarnya, bagaimana menuntaskan pendidikan 9 tahun, bahkan kalau bisa lebih dari itu. Nah, kalau tidak punya data, bagaimana kita mengantisipasi, gitu. Nah, kuantifikasi itu tugas pemerintah. Kalau misalnya pemerintah itu butuh mitra, ya ajaklah lembaga pendidikan semacam perguruan tinggi untuk melakukan riset kuantitatif, begitu. Jadi yang saya tidak benar-benar temukan, atau mungkin saya kelewat di tulisan yang sampean tulis, saya belum menemukan solusi apa yang sekiranya bisa dilakukan. Jadi misalnya begini, toko kelontong lah itu menjadi racun hari ini, tidak bisa dihindari. Sampai hari ini di pulau saya, disebutlah di Hilir aja, itu sampai hari ini masih marak sekali. Betul. Lah hari ini sebutlah dia tetap menjadi racun dalam arti orang tidak bisa menghindari itu. Betul. Orang selalu tertarik kepada itu. Betul. Di sisi lain ada kekhawatiran, ya kan, begitu. Betul. Jadi memang saya berbicara itu kan berbicara tentang minimal kegagalan dan tidak mampuan pemangku kebijakan untuk memberikan lapangan pekerjaan. Nah, itu tugas siapa? Tugas pemerintah. Tetapi juga harus penyadaran kepada kita bahwa sesulit apapun membangun di tanah sendiri itu lebih baik. Artinya kalau kita punya kesadaran itu, mungkin berpikir 2 kali, kita bisa berpikir lebih kreatif. Tidak hanya melulu Jakarta Madura gitu ya. Menjadi pikiran. Saya juga rencananya mau baca ke arah sana, gitu maksudnya. Karena dalam tulisan yang saya tulis juga, karena tanah Madura itu tanah tandus, gitu. Dalam arti memang kalau mau diartikan, ya pemerintah juga tidak bisa menyediakan lapangan kerja, iya. Cuman memang dari dua tanggapan yang ditanggapi oleh teman-teman itu, tidak ada yang mengarah ke sana. Tidak ada yang mengarah kepada kesadaran terhadap realitas bahwa di Madura minim pekerjaan, gitu. Justru yang diserang dari tulisan sampean itu adalah diksinya. Racunnya, begitu ya. Diksinya, ya. Nah, makanya saya juga mikir kenapa tidak mengarahkan kepada kesadaran itu, gitu, bahwa di Madura ini memang banyak toko kelontong jadi racun karena memang tidak ada lapangan pekerjaan. Gitu. Lapangan pekerjaan itu memang pekerjaan itu menjadi hal yang sangat penting, karena memang di Madura sulit pekerjaan itu, tanah tidak menjanjikan. Makanya, di sisi lain orang Madura pekerja keras. Makanya ada di dalam salah satu Kuntowijoyo itu mengatakan bahwa orang Madura itu tidak punya moral tanah, bukan land ethic. Tidak memiliki land etik, tetapi laboran etik, begitu. Jadi dia punya etika kerja yang tinggi, tidak punya etika tentang tanah, begitu. Jadi tanah itu dianggap nomor berapa sekian, padahal ini sekarang justru menjadi intayan kelompok investor, sudah dipeta-petakan mana fosfat, mana minyak dan sebagainya itu. Jadi apakah itu bisa disebut orang Madura yang sekarang teracuni oleh toko kelontong merupakan ekses, gitu, dari orang Madura sendiri yang bekerja keras, gitu, karena tidak menemukan pekerjaan di tanah lainnya sendiri, karena dia di sisi lain harus bekerja, carilah di luar, gitu. Mestinya yang merebut kekuasaan untuk memerintah itu yang punya tanggung jawab.
Karena ketika mereka meminta dipilih kepada rakyat itu juga berjanji tentang kesejahteraan. Iya, iya. Dan kesejahteraan itu tentunya tidak dalam benak mereka harus memberangkatkan orang menjadi imigran. Iya, iya, iya. Ya mestinya ya dari sini, dari tanah sendiri begitu. Dan itu tak menjadi tanggung jawab sesungguhnya, menjadi tanggung jawab pemangku kebijakan. Jadi artinya bagaimana toko kelontong itu ke depan tidak jadi racun lagi? Tidak jadi racun. Bukan kemudian harus tidak ada. Dimanapun orang bisa bekerja. Tapi kalau menjadi racun, siklus yang terus berulang, kemudian mematikan kreativitas, kemudian hanya menjadi pilihan satu-satunya, bolak-balik siklus yang begitu itu yang kemudian yang saya pertanyakan. Ya mestinya yang paling tersinggung itu pemangku kebijakan, bukan bakul toko kelontong. Bukan bakul toko kelontong. Gitu. Karena saya tidak menyinggung toko kelontong yang berjalan di realnya, dalam artian bahwa toko kelontong yang bekerja sendiri, kemudian dia tidak mempekerjakan anak, kemudian dia bisa betul-betul saving kekayaannya di rumah untuk membangun di rumahnya, bukan untuk konsumtif, hanya pulang ke rumah menghabiskan keuntungan kemudian ditunjukkan ke orang lain. Itu kan fenomena yang ada. Fenomena yang ada itu yang saya sebut tadi, kemenonjolan di antara tetangga dan saudara di sekitar kita itu. Dan saya mendengar pulau di Sumeneb itu, Gili Genting, itu katanya rumahnya gede-gede tapi nggak ada penghuninya. Tidak hanya di Gili Genting kalau sekarang ini. Sekarang tidak ada. Tidak hanya di Gili Genting, di Lenteng banyak, di Gading banyak. Hampir semua daerah itu banyak rumah bagus yang dibangun ala Eropa tetapi rumahnya kosong. Itu karena teracuni. Ya teracuni ya, tapi semacam ketagihan. Gitu. Iya. Pulang ke rumah, kemudian mereka tidak punya pilihan lain, tidak punya kreativitas karena ya mereka hanya begitu di bayangan mereka Madura. Betul. Belum lagi persoalan yang sangat saya takutkan. Ideologi, ekses ideologi. Ideologi artinya akidah orang Madura itu ketika mereka berbaur dengan masyarakat perkotaan yang cukup rasional, ketika kembali kemudian juga mesti sedikit banyak berubah. Saya mikir kenapa kemudian ada tanggapan-tanggapan negatif sampai hari ini saya juga tidak tahu. Kalau baca komentar di Facebooknya sampean itu yang diupload, saya baca itu ratusan komentar, kenapa kebanyakan negatif. Kemudian juga tanggapan tulisan-tulisan yang menanggapi tulisan sampean juga sama di Radar Madura. Ya kenapa kok lebih kepada menanggapi hanya racun saja? Wah, racun adalah yang membunuh dan begini seolah-olah dalam pengertian kimia, fisika kimia. Ya maksudnya dalam pengertian kimia, dalam pengertian fisika gitu. Jadi ya mungkin ketidaksetujuan terhadap hal lain, tetapi kemudian dia kokohkan dengan ketidaksetujuan dengan seluruh apa yang saya sampaikan. Gitu. Oke, ya makanya saya mikir juga kenapa bisa ditanggapi seperti itu. Kalau saya pribadi ketika baca tulisan sampean itu di Radar Madura, saya berterima kasih karena satu hal, karena itu menjadi pemantik diskusi yang selama ini buntu. Bahkan sampean sendiri tadi mengatakan saya juga pemilik toko kelontong, tapi sudah dijual dengan permasalahan itu. Dengan permasalahan, betul. Jadi dari dulu ya saya juga termasuk orang yang gelisah pulang ke kampung. Banyak orang yang dikirim ke Jakarta, ketika pulang ke rumah misalkan mau mengadakan komunitas, terus terang komunitas saya sekarang, komunitas penulis cerpen itu tidak jalan karena dua anggotanya yang aktif penulis cerpen di Detik, di Basa Basi itu ke Jakarta, jaga toko. Betul. Padahal seandainya dia di rumah baca buku terus, mungkin sekarang jadi sastrawan. Iya betul. Jadi saya juga heran ya, komentar bukan tukang jaga kelontong saja waktu di status saya itu, bahkan banyak mahasiswa, bahkan juga terpelajar rata-rata itu, bahkan ada yang sudah sarjana. Tetapi saya tidak memungkiri mereka mesti punya keterkaitan dengan bisnis ini. Entah dia sebagai pengurus, entah sebagai penikmat atau gimana. Tapi ada beberapa orang yang justru saya tidak paham itu kok bisa melakukan penolakan padahal itu pembelaan terhadap pekerja. Betul. Pembelaan terhadap pekerja. Kalau kita baca secara detail menyeluruh makna di balik tulisan yang saya kirimkan ke Radar Madura itu sebenarnya demi pekerja. Iya, kalau dipandang lebih utuh lagi. Betul.
dan tidak ada sama sekali. Makanya saya kemudian berinisiatif melakukan tanggapan agar apa yang saya sampaikan tidak disalahpahami. Tapi memang yang sering salah paham itu kalau saya baca federasi, Bapak pengurus federasi toko kelontong. Iya. Apa itu job deskripsinya? Dia nggak tahu toko kelontong. Iya. Apakah bisanya membentuk organisasi yang terintegral, kemudian di situ dibahas juga tentang supplier atau kemudian pemasok, distributor dan subdistributornya gitu. Ya, betul. Itu baru bisa ngomong tentang bagaimana menyaingi gurita minimarket semacam Alfamart dan ini. Kalau belum ke sana jangan mikir itu. Oke. Jadi memang sekali lagi teman-teman yang menonton tentu menonton dari awal ya. Jadi bahwa kalau itu ditanggapi sebagai sesuatu yang negatif, tentu sudah dijelaskan tadi bahwa racun yang dimaksud adalah semacam candu ya, semacam sesuatu yang membuat orang adiktif, tidak bisa lari dari kejaran bekerja menjadi bakul toko kelontong di Jakarta. Orang tidak punya pilihan lain. Ya, membuat orang tidak punya pilihan lain. Bukan dalam arti toko kelontong itu membunuh orang, membunuh ekonomi orang, tidak. Justru menghidupkan dalam arti karena racun yang dimaksud di sini adalah justru yang harus memikirkannya adalah pemerintah. Bagaimana tidak menjadi racun lagi? Bagaimana Madura ini, orang-orang di Sumeneb itu tidak hanya punya pilihan pergi ke Jakarta saja, begitu. Betul. Memang kita lapangan punya pekerjaan kekayaan itu alam sebenarnya yang kalau dikelola dengan baik, kemudian dimanage dengan baik oleh pemangku kebijakan, saya kira orang Madura tidak akan miskin. Tidak akan mereka mempunyai pilihan mengambil satu-satunya pilihan menjadi imigran menjaga toko. Jadi sekarang tergantung kepada political will sebenarnya dari pemangku. Iya, betul. Political will itu untuk memikirkan bagaimana sebenarnya orang Madura itu bisa nanti membangun Madura juga. Jadi orangnya tidak keluar, Maduranya dibangun oleh orang lain. Gitu. Bisa nggak, Pak? Saya sebut bahwa orang-orang yang jaga toko ini merupakan korban sebenarnya dari kondisi kemiskinan. Betul, saya katakan memang dari beberapa respon persoalan imigran ini sebenarnya persoalan kemiskinan. Di Madura tidak ada pekerjaan Atau begini, pergi gitu. ada sebenarnya, cuman karena materialisme sudah begitu dalam menghunjam masyarakat Madura, itu kemudian dianggap tidak menguntungkan. Karena ya mereka kadung tergiur dengan tampilan-tampilan para imigran yang bekerja keluar ketika balik kampung. Iya, betul. Bisa dua faktor ya. Saya saja bertani, saya menanam bawang. Ya, kalau kemudian kita berbicara tentang pekerjaan yang langsung membeli mobil ya tidak. Itu kan tergantung kemudian bagaimana kita menganggap apa pekerjaan dan seperti apa penghasilan itu. Ya, kalau kemudian memang kuatnya misalnya di kelas rokok, itu misalnya rokok ya sekelas ketengan ya, disitulah kekuatan kita bekerja. Artinya yang paling banyak sebenarnya mempengaruhi itu adalah materialisme individual, dan itu tanpa disadari. Mengakar kuat justru dinilai yang paling supreme di Madura, harga diri. Harga diri itu kemudian dipalingkan maknanya menjadi sangat individual. Itu yang saya katakan tadi. Harga diri. Kalau orang Madura mau bekerja, mereka punya tanah sangkolan, pasti ada pekerjaan. Ada laut ya juga bisa. Ada laut, ada tanah, kemudian ada pekarangan, ada tegal. Tapi yang menjadi persoalan sekarang bahwa itu dianggap tidak cukup. Apakah betul-betul tidak cukup? Karena godaan materialisme tadi. Betul. Itu yang akan saya sampaikan dalam tanggapan itu. Karena tergoda oleh materialisme tadi, oleh godaan ingin lebih hidup. Betul. Cari pekerjaan sudah nggak ada. Betul. Yang ada cuma segini adanya gitu. Yang ada memang segini. Cari yang instan gitu. Cari yang instan. Sama dengan kasus-kasus yang sering diperjuangkan oleh Kiai Dargiri tentang tanah di pesisir itu kan, mereka kan yang dikejar adalah kemenonjolan diri, sehingga ketika tanah sangkol mereka ditawar sekian ratus juta, misalnya 500 juta, dikasih, mereka langsung kasih karena saya bisa beli mobil, saya bisa daftar haji, bisa beli toko, saya menjadi orang yang menonjol di antara tetangga yang lain. Tetapi setelah itu dia kemudian bingung sendiri. 500 juta ternyata tidak banyak. 500 juta itu hanya pernah 1 tahun saja bisa dinikmati kalau kita konsumtif. Setelah itu kita tidak punya tanah. Itu kan kemenonjolan diri. Artinya apa? Materialisme individual itu yang kemenonjolan diri itu kemudian
yang tampil justru merusak masa depan Madura. Dan itu saya yakin semakin meningkat. Kenapa saya katakan semakin meningkat? Karena semakin hari orang yang pulang dari Jakarta, dari Banten, dari tempatnya bekerja jaga toko kelontong, kan mereka juga menunjukkan, nah, nih saya baru jaga toko setahun, udah dapat mobil. Gitu. Betul. Iya. Di rumah itu ada yang datang beli mobil baru. Makin panas itu orang. Saya tidak tahu apakah itu cash atau kredit. Iya. Kemudian mendaftarkan haji keluarganya. Itu menjadi ramai di kampung saya. Dia balik lagi Ke Jakarta. ke Jakarta. Nah, tetangga-tetangga itu kemudian berpikir, oh ternyata lebih mungkin mendatangkan banyak uang kalau kita bekerja di Jakarta, kalau kita menjaga toko kelontong gitu. Artinya sudah kesadarannya diserang oleh kesadaran materialisme. Betul. Dan itu yang paling berbahaya sebenarnya, yang harus menjadi objek kajian ke depan. Berbicara persoalan fisik itu mudah saya kira, tetapi berbicara tentang mental dan nilai itu sangat sulit itu. Itu yang banyak dibicarakan di buku saya. Mengapa kemudian saya beri judul Madura dalam Pertaruhan Harga Diri. Iya. Jadi saya pikir memang tulisan sampean yang kalau dibaca sangat pendek, ternyata tidak sependek itu persoalannya. Oh iya, enggak. Karena susah, itu hanya opini yang dibatasi ruang. Iya. Jadi kalau misalkan diurut ya, toko kelontong itu adalah perwujudan terakhir dari materialisme yang memuncak, kemudian juga tidak adanya lapangan pekerjaan. Di sisi lain juga ya tadi soal paradigma. Anggapan tentang penghasilan yang layak itu sudah berubah. Betul sekali. Kekayaan yang disebut kaya sudah berubah gitu. Dan orang disebut terhormat juga berubah hari. Kecukupan juga berubah, persepsi orang itu. Yang disebut cukup itu harus punya mobil, rumah bagus, perhiasan mewah dan sebagainya. Itu baru dianggap cukup. Padahal orang Madura katanya terkesan sederhana. Kok malah tidak sederhana sekarang? Justru berlomba-lomba untuk tidak sederhana gitu. Ya, di mana kemudian pelajaran-pelajaran di pesantren tentang kesederhanaan itu? Iya. Jadi memang ini tulisan samanya atau mengkritik banyak hal justru ya. Iya, sangat luas sebenarnya. Dan cuman itu salah satu yang simbol-simbol dari problem budaya yang muncul dan yang saya tanggapi. Tapi bukan itu sebenarnya inti dari yang ingin saya sampaikan. Makanya saya juga menyayangkan kalau justru yang tersinggung adalah orang-orang yang bersentuhan dengan toko kelontong itu sendiri. Jadi kalau secara umum ya imigran begitulah, mau toko kelontong, mau cukur rambut atau sama saja sebenarnya. Tetapi kan yang ngetren sekarang toko kelontong. Betul. Di mana-mana saya ketemu toko kelontong. Iya. Kenapa berangkat? Ya gimana kami mau bayar hutang kalau nggak jaga toko? Iya. Artinya kan gambaran mereka hanya toko kelontong yang bisa hari ini menyelesaikan problem hutang mereka. Hari ini begitu. Hari ini. Ini tidak bisa diingkari ini. Ini fakta ini. Jadi memang sekali lagi tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang yang menjaga kelontong itu sendiri. Oh tidak ada. Tidak ada niat menista pekerjaan. Iya. Apalagi orang Madura itu punya anggapan bahwa setiap pekerjaan itu baik selama halal, prosesnya diridai oleh Allah gitu. Jadi tidak ada persoalan. Yang penting halal gitu ya. Iya. Tidak ada apakah itu pekerjaan hina, nista, tidak ada. Tidak ada dan tidak membahas itu kan? Tidak membahas itu. Iya. Dan orang Madura memang punya tipikal tidak memilih-milih pekerjaan. Bahkan mengumpulkan barang bekas itu menjadi pekerjaan bagi orang Madura. Tidak malu orang Madura. Saya tidak ingin berpura-pura bahwa memang tulisan yang sampean tulis itu justru setidaknya hari ini menjadi pintu lah untuk merenung sebenarnya. Saya berharap memang ini terjadi menjadi pemantik diskusi, dan diskusi ini berjalan dengan sehat gitu. Betul-betul ingin berkontribusi terhadap Madura, perbaikan Madura ke depan, yang mau tidak mau harus menghadapi industrialisasi, mau tidak mau itu karena landscape-nya sudah ada. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini, dan terima kasih Pak Rosi telah sudi saya datangkan, saya ajak ke Kanca Kono Kopi di Sumeneb. Terima kasih sekali lagi teman-teman, mungkin saya akhiri cuma di situ.